Pak Jokowi hati-hati, jangan terima bola panas Formula E sebelum semuanya jelas. Ditulis oleh Widodo SP. Di tengah kabar Komisi Pemberantasan Korupsi akan memperdalam dugaan adanya tindakan pidana korupsi terkait rencana penyelenggaraan Formula E, mendadak muncul berita diadakannya konferensi pers yang dihadiri oleh co-founder Formula E dan Ketua MPR RI Bambang Susatyo. Dari kedua orang ini, seperti lansiran pemberitaan Kompas.com, bahkan terdengar pernyataan yang terkesan bombastis terkait perkembangan rencana Formula E yang kabarnya akan digelar di Jakarta pada awal Juni 2022 nanti. Co-founder Formula E Alberto Longo mengatakan bahwa pihak Formula E Operation akan mengkaji 5 opsi lokasi sirkuit yang nantinya akan diputuskan oleh Presiden Jokowi. Lalu publik akan mendengar pengumumannya sebelum Natal 2021. Sebelum Natal sudah diumumkan, kami akan mengajukan proposal ke Presiden Indonesia. Beliaulah yang akan mengambil keputusan, kata Alberto dalam konferensi pers di Gedung Blackstone Rabu 24 November 2021. Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Susatyo yang menyebut hasil kajian dari FIU akan diberikan ke Jokowi sebelum ditentukan menjadi lokasi sirkuit, sambil menyebut 5 lokasi yang berpotensi dipilih oleh Presiden Joko Widodo, yaitu Jalan Sudirman, Pantai Indah Kapuk, Jakarta International Expo, Jakarta International Stadium, dan Ancol. Dan beberapa alternatif itu antara lain Sudirman, ya itu kan bukan GBK. Kemudian PIK, kemudian itu berapa? 2 ya. Sekitaran JIS, terus Istora yang baru tuh, JIS ya, di Expo, dan Kemayoran terakhir di Ancol. Jadi ada 5 yang nanti kita suggest ke Presiden, kira-kira mana yang beliau sarankan. Dengan studi yang nanti Alberto akan susun sedemikian rupa, ya plus minus dari wilayah-wilayah gitu. Kita harapkan event ini bisa mengundang banyak pariwisata, para penggemar otomotif dunia hadir di sini, dan disiarkan dari lebih dari 150 televisi dunia ya, yang akan disaksikan oleh juga ratusan minimal lebih dari 1,8 miliar seperti yang kemarin di Mandalika. Saya kira itu, Bu. Silahkan, kalau misalnya ada yang begitu saja percaya omongan co-founder Formula E maupun Bamsud yang diketahui juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia, tapi pernyataan kedua orang tadi segera mendapat bantahan dari staf sus Mensesnek Faldo Maldini dengan isi yang bertolak belakang. Gubernur DKI Jakarta sudah ajukan waktu untuk menghadap Presiden dengan mengajak serta CEO Formula E. Namun, sebaiknya Pemprov DKI dan panitia penyelenggara memprioritaskan dulu untuk menuntaskan semua permasalahan yang dihadapi. Venue, jalur, termasuk tata kelola harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kepatutan. Kan aneh juga, apa-apa nanti harus bertemu dengan Presiden terlebih dahulu. Kan kita punya aturan dan prosedur. Itu saja ukurannya jika kita berbicara tentang negara dan kehidupan kita bernegara. Superbike Mandalika kemarin juga tidak diawali oleh pertemuan CEO-nya dengan Presiden. Sekali lagi, kami tegaskan, ini ranahnya pemerintah daerah dan penyelenggara. Terima kasih. Menanggapi pemberitaan bahwa venue, pemilihan jalur racing, dan hal-hal lain dalam penyelenggaraan Formula E akan diputuskan oleh Presiden, kami sampaikan bahwa hal-hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemprov DKI dan panitia penyelenggara, kata Faldo. Faldo juga menegaskan kalau segala hal yang terkait penyelenggaraan Formula E sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta, sehingga merekalah yang butuh koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Meski mengakui kalau Anies Baswedan sudah mengajukan waktu untuk menghadap Presiden Jokowi guna menyampaikan rencana penyelenggaraan acara tersebut bersama CEO Formula E. Tapi Faldo berharap bahwa Pemprov DKI dan panitia penyelenggara lebih dulu menuntaskan persoalan yang ada dengan segala polemiknya
sebelum berani menghadap Presiden Jokowi. Superbike Mandalika kemarin juga tidak diawali oleh pertemuan CEO-nya dengan Presiden. Sekali lagi kami tegaskan, ini ranahnya pemerintah daerah dan penyelenggara, ucap Faldo. Yang kita harapkan benar-benar mewakili pernyataan sikap dari pihak pemerintah pusat. Sekedar info saja, kalau Seaworlders mengklik link sumber berita soal bantahan Faldo Maldini tadi, pemberitaannya keluar tak sampai 12 jam dari pemberitaan soal ucapan Bamsud dan Alberto Longo tadi. Tepatnya berita pertama muncul sekitar pukul 6.35 menit. Disusul berita kedua sekitar pukul 14.11 menit. Bagus juga keseimbangan berita dari jurnalis Kompas.com supaya pembaca mendapat informasi yang utuh, tak hanya pernyataan dari satu pihak. Kalau saya cenderung mempercayai pernyataan staf sus Mensesnek tadi, karena belum tentu RI1 bersedia menerima kunjungan penyelenggaraan Formula E maupun Anies Baswedan dalam waktu dekat, lalu memenuhi todongan permintaan untuk menentukan lokasi Formula E. Saya kok justru mencium adanya bau-bau jebakan dari pernyataan Bamsud dan Alberto Longo tadi ya. Maksudnya, Presiden Jokowi seperti ingin diserai bola panas dari sang karut rencana penyelenggaraan Formula E yang bisa menjadi semacam jebakan disertai dua mata pisau yang sama-sama bisa melukai. Kalau nanti disanggupi, terus ada sesuatu terkait lokasi tersebut, nanti Presiden Jokowi akan disalahkan. Lalu Pemprov DKI Jakarta bisa lepas tangan. Efek pisau kedua, kalau Jokowi lantas menolak, bisa saja tetap disalahkan dengan argumen bahwa pihak penyelenggara sudah menyerahkan keputusan pada Jokowi. Padahal keputusan dengan segala konsekuensinya ada di ranah Pemprov DKI Jakarta dan pihak penyelenggara Formula E. Jadi, mau percaya mana? Omongan Bamsud, Alberto Longo, atau bantahan dari Faldo Maldini? Saya sih berharap agar Presiden Jokowi dapat lebih berhati-hati menyikapi perkembangan rencana balapan mobil listrik yang penuh kontroversi ini. Kalaupun nanti menerima laporan dari panitia atau Pemprov DKI Jakarta, ya suruh temuin saja Menpora atau Opung Luput sekalian. Karena untuk event daerah meski berskala internasional kan tidak harus RI1 sendiri yang menemui, bukan? Itu pun harus dipastikan semua laporannya lengkap, termasuk soal pembayaran uang muka yang menjadi polemik itu. Kalau perlu, pihak Istana Negara bisa mensyaratkan ini. Kalau mau ketemu Presiden RI, jelaskan dulu ke publik lewat mekanisme yang benar di ruang rapat DPRD DKI Jakarta. Sambil kita tunggu hasil penyelidikan dari KPK. Kalau sudah beres semua, baru Presiden RI mau menerima kalian. Terus buat Bamsud sebagai ketua ini, jangan mentang-mentang Presiden RI beri dukungan penuh untuk pengerjaan sirkuit Mandalika dan event WSBK 2021. Lantas Anda merasa bisa ikut melibatkan Presiden RI dalam pusaran polemik Formula E ya? Itulah pura-pura. Apa pendapat Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.